Sesukses-suksesnya orang masih cari cinta, masih cari kebahagiaan dari cinta. Siapa sih yang nggak nyari cinta? Nggak ada, saya bilang. Bahkan maaf, dalam riset saya, bahkan pelacur pun itu mencari cinta sejati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy lovely untuk Anda semuanya, sahabat sambut fajar. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan bagi kita semua. Salam kenal semuanya, saya Bara Susanto, saya lovolog dan founder dari Lovology Institute. Saya berdomisili di Turen, Malang. Saya juga asli Malang. Dan saya membawai sebuah lembaga kajian, edukasi, riset and development berbasis Lovology yang kami sebut sebagai Lovology Institute. Lovology itu adalah sebuah ilmu yang spesifik yang mempelajari love and relationship. Jadi Lovology adalah mempelajari love relationship, mempelajari cinta dan human relation atau kebersamaan. Itu definisi singkat dari Lovology. Kenapa saya bilang sebagai ilmu yang spesifik? Karena sampai hari ini tidak ada ilmu yang spesifik mempelajari kedua hal tersebut. Pelajari tentang love tidak sampai hari ini spesifik ya. Tidak ada juga yang mempelajari tentang relationship atau human relationship yang intimate. Hari ini tidak ada. Sehingga kami mulai memperkenalkan Lovology 2018. Mempelajari tentang love and Lovology ini juga hadir dari riset yang cukup lama, nggak sebentar, nggak tiba-tiba ada Lovology gitu, tidak. Ya risetnya cukup lama sekali, 9 tahun. Saya mulai melakukan riset di 2009 sampai selesai 2017 selesai awal, lalu kita finishing. Hal yang melatar belakangi saya melakukan riset Lovology karena memang basic saya bukan dari psikolog. Saya backgroundnya bahkan adalah ilmu sosial, komunikasi. Yang melatar belakangi adalah sebuah personal life. Dulu saya lebih banyak ngurusin bisnis. Saya punya karyawan yang cukup banyak, bisnis saya sukses di umur saya 30 tahun. Tetapi saya sudah menikah di umur itu, saya baru menikah. Lalu ada sebuah momen di mana saya mengalami sebuah kegagalan hidup, urusan rumah tangga. Jadi mungkin sama dengan banyak orang yang lain ya. Sukses luar biasa bisnisnya jaya luar biasa, tetapi kehidupan rumah tangganya, kehidupan percintaannya tidak sesukses bisnisnya. Lalu saya mulai bertanya, apa sih yang membuat kehidupan pernikahan saya rumit, gitu. Bahkan kehidupan cinta saya menjadi rumit. Apa masalahnya? Nggak ada yang bisa ngejawab. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab dengan logis. Karena saya lebih banyak hidup dengan logika. Kalau logikanya masuk, saya terima. Logikanya nggak masuk, nggak saya terima. Kenapa? Seringkali orang diwejangi, dikasih doktrin, diterima. Tidak bertanya, tidak dibaca lagi, tidak direnungi lagi. Tapi tiba-tiba diterima. Saya bertanya, apakah Anda manusia? Dan dari banyak input yang saya terima, dari psikolog, dari ulama, dari budayawan, dari banyak orang di sekitar, saya mengatakan penjelasan tentang love and relationship, penjelasan mereka tidak logis. Lalu saya mulai mencari-cari literatur, dan literaturnya tidak ada. Lucu. Padahal cinta ini itu adalah sebuah pencapaian hidup. Cinta itu pencapaian hidup. Sesukses-suksesnya orang masih cari cinta, masih cari kebahagiaan dari cinta. Bahkan maaf, dalam riset pelacur pun itu mencari cinta sejati. Bahkan pelacur pun, bahkan orang yang nakal sekali, seorang pria yang nakal, dia masih mencari seorang wanita yang mencintainya. Presiden itu banyak yang kacau karena cintanya bermasalah. Ya, bahkan presiden, politikus, wah kacau semua. Masalah love and relationship-nya bermasalah, menjatuhkan citranya. Saya mulai curiosity itu apa ya? Ingin tahu, penasaran, dan itu ternyata dibenarkan di filsafat. Curiosity adalah dasar dari terciptanya pengetahuan.
pasti akan dapat pengetahuan. Orang yang nggak penasaran pasti nggak dapat apa-apa hidupnya. Nah, itu akhirnya saya melatar belakangi itu, saya mencari apa sih yang membuat saya tidak bahagia, sih membuat saya berselingkuh, saya bermasalah. Jawaban-jawaban yang logis. Jawaban itu cukup lama cari, mulai bayangin aja, mulai 2009 sampai 2017 itu ketemu. Itu bulan Juni 2017. Skemanya mulai ketemu, apa yang ada saya gambar di bawah, apa yang saya desain di bawah ini adalah pola perilaku manusia yang saya temukan, lalu saya buat polanya. Nah, dari pola ini ternyata saya bisa menjawab pertanyaan saya sendiri. Kan lucu. Berapa tahun tuh? 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu pertanyaan saya baru ketemu dengan pola sederhana. Namanya lofologi model. Dari pertanyaan itu ternyata ketemu. Awalnya bukan lofologi model, awalnya hanya bagan evolusi dan revolusi seksual. Itu ketemu pertama kali di situ. Evolusi dan revolusi seksual. Dari situ saja, bahkan sederhana saja, saya bisa menjawab pertanyaan saya di 2009. Dan ketemu. Kenapa saya selingkuh tuh ketemu pertanyaan. Jadi lucu ya. Jadi orang selingkuh yang mencari jawaban kenapa berselingkuh itu lucu. Dan ya orang itu saya. Waktu 2000 sekian saya berselingkuh dan saya bertanya pada istri saya, kenapa saya bisa berselingkuh? Jadi selingkuh tapi tanya sama istri. Wah, istrinya marah. Wah. Tapi saya mau tanya, kenapa saya berselingkuh? Dan nggak ada jawabannya. Jawaban itu baru muncul 2017. Melalui apa? Melalui bagan, kemah. Dan itu ketemu, sehingga ya melatar belakangi bukannya lofologi. Dari curiosity, dari keingintahuan, saya menemukan the wheel duping atau roda pembodohan seksual, saya menemukan itu. Lalu saya membuat sebuah gerakan awal, jadi gerakannya namanya sexual revolution, dan itu adalah bagian dari kritik saya terhadap keilmuan. Bagaimana ceritanya sejak Nabi Adam sampai hari ini tidak ada ilmu tentang cinta itu loh coba. Nggak ada. Ilmu tentang cinta sejak Nabi Adam sampai hari ini itu nggak ada. Itu kritik saya. Tapi saya membuat kritik itu dengan elegan. Saya mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Jadi gak ngomong koar-koar kayak, maaf ya kayak netizen, wah gitu, enggak. Saya mengkritik dengan keras peradaban ini, tapi saya memberikan solusi. Dan solusi itu juga menjadi solusi bagi saya. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi lofologi ini adalah pencarian saya pribadi. Bukan untuk orang lain, Mas. Bukan untuk orang lain. Jadi pencarian saya pribadi untuk menjawab keingintahuan saya, curiosity saya, itu bermanfaat nggak bagi saya? Ternyata pencarian saya memberikan manfaat bagi saya. Setelah itu saya tawarkan ke orang. Ketika itu operatif dan bermanfaat bagi orang, ya monggo ayo sih kita publikasi. Secara garis besar adalah kebodohan saya. Karena saya sebagai manusia yang menikah tapi bodoh. Logikanya di mana saya mengatakan diri saya bodoh? Kita ini melakukan aktivitas, kan pasti harus dengan kecerdasan yang sesuai. Satu contoh, montir. Dia harus belajar tentang permontiran. Harus belajar mekanik. Logis? Oke. Seorang montir harus belajar tentang mekanik. Seorang dokter bedah harus belajar, seorang dokter bedah jantung harus belajar tentang bedah jantung, tentang jantung. Dia harus belajar. Dan harus expert untuk melakukan pembedahan, dia harus expert. Montir bongkar mobil, overhaul istilahnya. Bongkar mobil, turun mesin, dia harus ngerti tentang mesinnya detail, itu ngerti bautnya di mana, paknya nanti diapain, nanti sekernya, dia harus ngerti betul. Makanya dia jadi mekanik. Loh, yang lucu manusia beraktivitas 24 jam dengan cinta, tapi nggak pernah belajar cinta. Wah, konyol sekali. Saya pikir, ya, saya adalah orang yang paling bodoh sedunia. Itu saya. Kalau orang lain kan nggak ngurus. Itu yang saya bilang, orang lain nggak punya curiosity, nggak pernah punya penasaran. Jadi diterima gitu aja. Kira-kira itu latar belakangnya. Titik terendah saya dalam cinta adalah ketika saya ditinggal oleh dua istri saya. Ya itu ya, saking bodohnya saya lagi. Kembali lagi, saya adalah orang yang paling bodoh sedunia. Sudah dikasih keluarga yang bagus, pengen nikah lagi, gitu kan. Kayak sama kayak orang-orang itu kan juga gitu, coba. Apalagi kalau baru punya uang sedikit gitu, sudah merasa, ya itu titik terendah saya adalah saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena kesalahan saya, dan bisnis saya kacau. Bisnis saya bangkrut hampir sekitar 4M, habis total. Lalu saya juga tidak berkumpul dengan keluarga, dan itu adalah momen-momen bagi saya
momen-momen terburuk karena sebuah kebodohan. Kenapa bodoh? Karena nggak punya ilmu. Jadi dari riset itu, masalah itu bukan masalah saya saja. Dan titik terendah dalam love and relationship juga dialami oleh orang lain. Saya mungkin beberapa kali mengalami masalah di love and relationship. Saya yakin sekali orang di luar sana juga mengalami masalah yang sama.